Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita ajak Anda jalan-jalan ke Labuan Bajo di Manggarai Barat, NTT, pasca ditutupnya atau diselesaikannya lah ya konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN. Dan dalam hal ini Presiden Joko Widodo meminta para pemimpin ASEAN untuk sepakat menindak tegas kejahatan perdagangan manusia. Ini menjadi salah satu kesimpulan di akhir KTT ASEAN di Labuan Bajo. Presiden mengatakan Indonesia ingin melihat ASEAN kuat, mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika, dan tetap memegang teguh peran sentral di kawasan, khususnya di Asia Tenggara. Iya, kepala negara pun juga yakin, Vi, para pemimpin ASEAN memberikan perhatian pada hal-hal yang menyentuh kepentingan rakyat utamanya, termasuk untuk melindungi pekerjaan migran dan korban perdagangan manusia, belum lagi mengenai masalah Myanmar terakhir kemarin ya. Betul. Presiden menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia siap berbicara dengan junta militer Myanmar serta pihak-pihak terkait di Myanmar untuk kemudian kepentingan kemanusiaan. Sekali lagi menolak tegas perdagangan manusia khususnya di kawasan ASEAN. Kita simak pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berikut ini. Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Yang kedua terkait Myanmar. Pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. Ya, Pak Presiden sudah mengingatkan kepada pimpinan-pimpinan negara di kawasan Asia Tenggara khususnya, dan salah satunya Indonesia juga terkait dengan perdagangan manusia ini. Barreskrim Polri juga akhirnya sudah menetapkan 2 orang tersangka, 1 pria dan wanita atas indikasi perdagangan manusia 20 orang warga negara Indonesia yang di Myanmar kemarin. Di Myanmar Ini kemarin. menjadi fokus penting. Jadi mudah-mudahan pemimpin negara yang lainnya khususnya di Myanmar pun ya, juga menunjukkan dong komitmennya, kan begitu. Kan sudah diyakini tadi kesepakatan para pemimpin negara, tapi selain perdagangan manusia ini apa saja kemudian kesimpulan kesepakatan dalam KTT ASEAN kemarin? Kita coba akan terhubung bersama dengan rekan kami, ada Adia Anwari di sana. Adia, selamat pagi. Apa saja kesepakatan inti dari KTT ASEAN kemarin, termasuk juga selain perdagangan manusia? Baik, selamat pagi Maria, Arif, dan juga pemirsa TV One. KTT ASEAN 2023 resmi berakhir kemarin, tepatnya tanggal 11 Mei 2023, setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini telah menyampaikan beberapa poin di konferensi pers yang diadakan di tempat saya berada, itu di Media Center di Labuan Bajo. Dan ada pun beberapa poin disampaikan Presiden ini, salah satunya memang menekankan atau menyoroti isu pekerja migran dan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, dan untuk segera menindak tegas semua pelaku utamanya. Setelah itu juga ada beberapa poin yang menarik, seperti adalah untuk penguatan kerjasama ekonomi ekosistem mobil listrik. Dan ini agar negara-negara di ASEAN dapat menjadi salah satu rantai pasok dunia. Setelah itu juga ada poin yang menarik nih Maria, Arif, dan juga pemirsa TV One mengenai penguatan mata uang lokal menggunakan pembayaran digital antar negara di seluruh kawasan ASEAN. Dan memang negara-negara ASEAN ini sudah sepakat agar dapat menggunakan mata uang lokal untuk pembayaran digital di negara-negara. Jadi semisalnya saya bepergian ke Thailand, ini saya bisa membayarkan dengan uang rupiah menggunakan pembayaran digital. Nah, hal ini juga dilakukan agar memperkuat mata uang dari negara-negara ASEAN itu sendiri dan menjadikan ASEAN menjadi kawasan yang makin mandiri. Nah, dalam masa keketuaan Indonesia di ASEAN yang berlangsung sejak bulan Januari hingga Desember 2023 nanti, ini memang Indonesia menganut 3 pilar utama, yakni yang pertama ini ada ASEAN Matters, di mana Indonesia ini berusaha untuk bekerja sama dengan negara-negara di ASEAN agar dapat mewujudkan visi besar di 2045 dan juga menjadikan negara ASEAN yang menyoroti kasus-kasus besar seperti isu TPPO atau tindak pidana perdagangan orang dan juga isu-isu krusial seperti pekerja migran dan lain-lain. Dan kedua, ini ada pilar epicentrum of growth, di mana Indonesia ini berusaha untuk menjadikan negara ASEAN menjadi kawasan yang ditakuti atau disegani di kawasan global dan juga menjadi tentunya kawasan yang kuat di mata dunia. Yang terakhir ini ada ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
di mana Indonesia ini ingin melakukan kerjasama dengan negara-negara Indo-Pasifik lainnya, tidak hanya dalam bidang keamanan ataupun pertahanan saja nih, namun juga ingin mengembangkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan juga ekonomi berkelanjutan. Nah, hari ini memang sudah tidak ada agenda apa-apa lagi nih Maria dan juga Arief, dan sejak kemarin para delegasi dan juga kepala negara dari negara-negara ASEAN ini sudah resmi pulang dan meninggalkan Labuan Bajo. Dan sejak kemarin ini sudah ada 12 penerbangan yang membawa para penumpang VIP dan juga VVIP kembali ke negaranya masing-masing. Dan penerbangan ini sudah dilakukan untuk delegasi-delegasi seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, dan Thailand. Kemarin memang penerbangan untuk kepala negara ini telah berlangsung dari pukul 8.45 waktu Indonesia Timur sampai dengan sore hari, yakni pada pukul 16.20 waktu Indonesia Timur. Memang mungkin ada beberapa delegasi atau beberapa anggota delegasi yang memutuskan untuk masih ingin melanjutkan liburan di Labuan Bajo. Namun untuk kepala-kepala negara dari seluruh negara ASEAN yang telah mengikuti KTT ASEAN ini sudah resmi kembali ke negara masing-masing. Dan setelah berakhirnya KTT ASEAN ini juga berakhirnya tugas saya di Labuan Bajo ini, dan ini merupakan hari terakhir juga saya nih, Maria dan juga Arief, di Labuan Bajo. Dan nantinya saya akan kembali menikmati hiruk pikuk di Jakarta. Begitu untuk sementara dari Labuan Bajo, kembali ke Anda di studio. Dan saatnya juga kami berdua menagih oleh-oleh dari Anda. Dipersiapkan, jangan sampai kemudian kita omongin di layar nggak bawa oleh-oleh. Terima kasih Adi Anwari atas laporan Anda mengawal KTT ASEAN 2023.